Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah atau hasil PowerPoint dari tugas yang diberikan kepada kami. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Untuk mengefisienkan waktu, saya dari kelompok 4 akan langsung saja mempresentasikan hasil PowerPoint kami. Sebelum kita memasuki isi dari materi pembahasan kami, kita lihat dulu profil atau siapa-siapa yang ada di grup kelompok kami. Profil grup disusun oleh kelompok 11. Ketua saya sendiri Sulfikat Alam, anggota Midal. Kedua Sulfianingsi Rasion, ketiga Siti Mulkiati, dan yang terakhir Nur Amelia. Ini adalah nama profil grup kami. Kita klik arah bawah untuk melanjutkan pembahasan. Kedua, SKKD. SKKD itu standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Standar kompetensi, siswa dapat memahami pengertian model pembelajaran berbasis web. Kompetensi dasar, diharapkan siswa dapat memiliki pengetahuan tentang model pembelajaran berbasis web. Kedua, diharapkan siswa dapat mempraktekkan model pembelajaran berbasis web dalam kehidupan sehari-hari. Kita klik lagi arah panah bawah untuk melanjutkan sub pembahasan. Indikator 1. Mahasiswa dapat menyebutkan model pembelajaran berbasis web. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan model pembelajaran berbasis web. Kita lanjut, klik arah panah bawah. Adapun tujuan dari pembahasan kami mengenai model pembelajaran berbasis web, tujuannya dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang model pembelajaran berbasis web. Kita lanjut lagi ke sub materi, klik arah bawah panah. Ini adalah materi kami, di mana dalam model pembelajaran berbasis web ada beberapa macam materi kami. Pertama, mengenai pengertian web atau website. Kedua, konsep pembelajaran berbasis web. Ketiga, prinsip pembelajaran berbasis web. Keempat, faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Kelima, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Kita klik pertama mengenai pengertian web atau website. Klik pengertian web atau website. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yaitu yang tempatnya berada di dalam World Wide Web, www. Di dalam internet, web merupakan kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan melalui jaringan yang disebut internet. Ini adalah pengertian dari web atau website. Adapun contoh dari pengertian web atau website, kita klik lagi. Ada beberapa macam contoh. Pertama, Ultimate atau UMEN, gambar bola dunia. Kedua, gambar galeri. Ketiga, ada Mozilla, ada Opera Mini, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kita lihat banyak gambar-gambar atau contoh-contoh dari web atau website itu sendiri. Kita lanjut, kita klik arah panah bawah, klik. Ya, kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website. Kita masuk ke sub kedua pembahasan kami mengenai konsep pembelajaran berbasis web. Klik konsep pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan
suatu pembelajaran yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web Based Training atau WBT, atau kadang juga disebut Web Based Education WBE, dapat definisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Konsep atau pembelajaran berbasis web ini cara belajar melalui web. Syarat utama yang harus dipenuhi yaitu adanya akses dengan sumber informasi melalui internet. Selanjutnya adanya informasi tentang di mana letak sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Ada beberapa sumber data yang dapat diakses dengan bebas dan gratis tanpa proses administrasi. Pengaksian yang rumit. Ada beberapa sumber informasi yang hanya diakses oleh pihak yang memang telah diberi otoritas pemilik sumber informasi. Ya, ini adalah konsep pembelajaran berbasis web. Kita lanjut klik panah bawah untuk melanjutkan ke sub materi. Kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website. 2. Konsep pembelajaran berbasis web. Dan kita klik yang ketiga mengenai prinsip pembelajaran berbasis web. Klik prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web dibangun melalui beberapa prinsip yang berperan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran ini pada tahap implementasi. Hal ini membuat pembelajaran berbasis web ini efektif pada dasarnya bergantung pada pandangan dari pemegang kepentingan. Oleh karena itu, sulit menentukan prinsip utama yang setidaknya harus ada dalam pembelajaran berbasis web. Di antaranya, 1. Interaksi, berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasitas berbicara baik antara peserta maupun antara peserta dengan instruktur. Interaksi membedakan antara pembelajaran berbasis web dengan pembelajaran berbasis komputer atau computer based intervention. Kedua, ketergantungan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Terdapat 2 elemen penting dalam prinsip ketergunaan. Ini yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Intinya adalah bagaimana perkembangan pembelajaran berbasis web ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun navigasi konten, materi dan aktivitas belajar lain. Dan yang ketiga, relevansi diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman belajar dan menghindari bias. Kita klik arah panah untuk kembali ke submateri. Kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website, konsep pembelajaran berbasis web, ketiga prinsip pembelajaran berbasis web, dan kita masuki faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Klik faktor pendukung kelancaran berbasis web. Ada beberapa bagian. Pertama, menikmati penggunaan dengan internet. Kedua, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Ketiga, mengimplementasikan kurikulum. Kita klik pertama mengenai menikmati penggunaan dengan internet. Kita klik. Ya. Menikmati penggunaan dengan internet. Pengajar harus menikmati penggunaan internet. Peserta didik sering menggunakan internet. Maka pengajar harus mengikuti tren dalam desain dalam informasinya. Pengajar harus merasa nyaman melakukan browsing web untuk mendapatkan informasi yang tersimpan dalam jutaan situs secara
potensi, dan database. Pengajaran perlu akrab dengan bermacam-macam share atau machines. Ini adalah menikmati penggunaan dengan internet. Kita klik arah panah bawah untuk kembali ke pembahasan. Ya, ini adalah faktor penukaran cara pembelajaran berbasis web. Kita sudah bahas mengenai menikmati penggunaan dengan internet. Sekarang yang kedua, mengenai pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Klik. Pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan menekankan pentingnya perencanaan yang strategis. Apakah pengajar, seorang diri atau kelompok yang bertanggung jawab untuk perencanaan ini? Pengajar perlu memerlukan pemetaan yang jelas dan visi efektif yang dijunjung. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Kita klik arah panah untuk kembali ke sub materi. Kita sudah membahas mengenai faktor penukaran pembelajaran berbasis web. Pertama, menikmati penggunaan dengan internet. Kedua, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan kurikulum. Klik. Mengimplementasikan kurikulum. Setelah kurikulum dan desain website dibuat perencanaannya, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan. Pengajar harus memahami bagaimana mengoperasikan pembelajaran online dan membuat alasan mengapa pengajar merancang dengan cara tertentu. Jika pengajar akan mengajar dengan pembelajaran online, pengajar perlu mempersiapkan dengan baik. Ini adalah mengimplementasikan kurikulum. Klik arah panah bawah untuk kembali ke sub materi. Kita sudah membahas mengenai faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web, yaitu pertama, menikmati penggunaan dengan internet. Kedua, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengimplementasikan kurikulum. Kita sudah membahas ketiga faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Kita klik arah panah atas untuk kembali ke sub materi. Ya, kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website. Kedua, konsep pembelajaran berbasis web. Ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Dan keempat, faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Dan kita masuk ke poin kelima, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Klik. Fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web seringkali memiliki manfaat yang banyak bagi peserta didiknya. Bila dirancang dengan baik dan tepat, maka pembelajaran berbasis web bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi pelajaran, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Contohnya uang jajan, biaya transportasi sekolah, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah fungsi manfaat pembelajaran berbasis web. Kita klik arah panah bawah untuk kembali ke sub pembahasan. Kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website. Kedua, konsep pembelajaran berbasis web. Ketiga, prinsip pembelajaran berbasis web. Keempat, faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Dan kelima, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Kita akan masuk pembahasan terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Klik. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Pertama, kelebihan pembelajaran berbasis web. 1. Memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun, untuk mempelajari apapun. Kedua, pembelajar dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya dirinya sendiri, karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat individual. Ketiga, kemampuan untuk membuat tautan atau link sehingga pembelajar dan mengakses informasi dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Ketiga atau keempat, sangat potensial
sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Dan yang kelima, dapat mendorong pembelajar untuk lebih aktif dan mandiri di dalam belajar. Keenam, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Ketujuh, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, isi dan materi pembelajar atau pelajaran dapat diupdate dengan mudah. Ini adalah kelebihan pembelajaran berbasis web. Kita lanjut. Kekurangan pembelajaran berbasis web. Pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajar. Kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran untuk dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. Ketiga, pembelajar dapat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak bisa mengakses informasi, dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan yang cukup. Dan yang keempat, dibutuhkan panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan, karena informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajaran terkadang merasa, atau dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajar terkadang merasa tersosialisasi, terutama jika terdapat keterbatasan data fasilitas komunikasi. Ini adalah kekurangan pembelajaran berbasis web. Kita lanjut. Kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website, konsep pembelajaran berbasis web, prinsip pembelajaran berbasis web, faktor pendukung pembelajaran berbasis web, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Ini adalah pembahasan kami mengenai model pembelajaran berbasis web. Kita klik arah panah bawah atau kita klik referensi, di mana referensi kami ini untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kelompok kami. Kami mendapatkan referensi dari berbagai macam. Pertama, kita lihat di atas, user, cara mudah membangun website interaktif menggunakan Content Management System Jomblek CM Jakarta PT Gramedia 2009. Kedua, Mukhtar dan Iskandar, desain pembelajaran berbasis TIK, Jakarta referensi 2012. Rusman, model-model pembelajaran, Jakarta Raja Wali Vers 2011. Munir, kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Bandung Alfabeta 2010. Horton, pembelajaran web sebagai metode kelompok kegiatan pendidikan dan pelatihan, Jakarta Universitas 2000. Juliet, Judy McMahon, Carol ABC of Learning and Teaching, Web-Based Learning, BMJ volume 326. Dan yang terakhir, http://net Anix landasan teori pembelajaran berbasis web, http://nasruddin.com/pembelajaran berbasis web, Web-Based Learning 278 atau 27. Kita klik arah panah bawah untuk kembali ke sub pembahasan. Kita sudah melihat referensi dari pembahasan kami mengenai model pembelajaran berbasis web. Kita memasuki evaluasi, di mana evaluasi sini untuk mempermudah peserta didik memahami apa yang dimaksud sebenarnya pengertian dari web atau website itu sendiri. Kita lihat soal pembelajaran media. Yang termasuk gambar web atau website adalah A. Kupu-kupu, B. Burung, C. www, D. Peserta didik. Kita klik C, www. Yes, Anda benar. 100. Di sini ada kata lanjutkan, menu, exit, kembali. Jika kita ingin melanjutkan ke pertanyaan kedua atau pertanyaan sebelumnya, kita klik lanjutan. Dan jika kita tidak ingin main atau ingin keluar, kita klik exit atau menu. Maka dari itu, jika teman-teman atau peserta didik ingin melanjutkan, maka klik lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua.
Yang termasuk prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web adalah kecuali, yang bukan. A. Interaksi. B. Ketergunaan. C. Relevansi. D. Gedung. Kita klik D. Gedung. Aduh, Anda salah. 100 kurang 50. Kita mendapatkan 50 poin karena tadi jawaban pertama kita benar. Kita klik lanjutan. Apa saja faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web? Meliputi A. Menikmati penggunaan dengan internet. B. Mengimplementasikan kurikulum. C. Perkawinan. D. Produktivitas. Kita klik C. Perkawinan. Aduh, Anda salah. 100 kurang 50. Poin sekarang kita milik adalah 0 karena kita poin ketiga atau kedua kita mendapatkan nilai 50. Di sini sudah ada apakah Anda butuh bantuan saya? Lanjutkan menu exit kembali. Kita klik butuh bantuan. Di sini kami mempunyai 3 bantuan. Pertama mama, guru, audiens. Kita klik bantuan pertama mengenai mama. Ya, kita menunggu. Aduh, mama angkat cepat. Ya, kita tunggu jawaban dari mama. Ya, mama. Saya rasa nak, jawabannya adalah A. Anda, apakah mama yakin? Mama, saya yakin nak 90%. Ya, jawabannya adalah A. Kita klik tutup untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Kita ulangi pertanyaan lagi. Apa saja faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web? Meliputi A. Menikmati penggunaan dengan internet. B. Mengimplementasikan kurikulum. C. Perkawinan. D. Produktivitas. Kita klik A. Menikmati penggunaan dengan internet. Yes, benar, 100. Terima kasih mama. Kita lanjutkan kembali. Klik lanjutan. Yang bukan termasuk faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web adalah A. Peserta didik. B. Administrator. C. Pengajar. D. Lingkungan. Kita klik A. Peserta didik. Aduh, salah lagi. Apakah Anda butuh bantuan saya? Lanjutkan menu exit atau kembali. Kita klik butuh bantuan. Karena kita sudah menggunakan bantuan yang pertama yaitu mama, kita mempunyai 2 bantuan lagi mengenai guru dan audiens. Dan jika kita ingin menjawab pertanyaan soal media yang ketiga, kita klik guru untuk meminta bantuan apa jawaban yang sebenarnya. Klik. Ya, kita lagi menunggu atau lagi loading. Cepat Bu Guru jawab pertanyaannya. Guru, saya rasa nak jawabannya adalah D. Anda apakah mama atau guru yakin? Guru atau mama, saya yakin nak 90%. Dia sudah menjawabkan jawabannya adalah D. Kita klik D. Kita tutup dan menjawab pertanyaan D, itu lingkungan. Sebelum itu saya ulangi lagi. Yang bukan termasuk faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web adalah A. Peserta didik. B. Administrator. C. Pengajar. Dan D. Lingkungan. Kita klik D. Lingkungan. Yes, benar, 100. Terima kasih mama atau ibu guru. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Yang termasuk kekurangan pembelajaran web atau website adalah A. Bernyanyi. B. Belajar terkadang merasa tersosialisasi. C. Belajar terkadang merasa tersosialisasi. Dan D. 1, 2, 3 benar. Kita klik A. Bernyanyi. Aduh, salah lagi. Apakah Anda butuh bantuan saya? Lanjutkan menu exit atau keluar. Kita klik butuh bantuan. Ya, karena kita sudah menggunakan bantuan mama, kita sudah menggunakan bantuan ibu guru dan audiens, kita klik kembali. Finish. Ya, selamat Anda sebagai pemenangnya. Hore, kita sudah mendapatkan berbagai macam pengetahuan mengenai evaluasi model pembelajaran berbasis web. Di sini sudah ada kata menu exit. Kita klik
menu untuk keluar ke pembahasan. Tutup. Ya, terima kasih. Itulah tadi beberapa macam soal media pembelajaran mengenai model pembelajaran berbasis web. Di antaranya ini kita bisa lihat, di antaranya mungkin itu yang bisa kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah atau hasil PowerPoint dari tugas yang diberikan kepada kami. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benerang. Untuk mengefisienkan waktu, saya dari kelompok 4 akan langsung saja mempresentasikan hasil PowerPoint kami. Sebelum kita memasuki isi dari materi pembahasan kami, kita lihat dulu profil atau siapa-siapa yang ada di grup kelompok kami. Profil grup disusun oleh kelompok 11. Ketua saya sendiri Sulfikat Alam, anggota Midal. Kedua Sulfianingsi Rasion, ketiga Siti Mulkiati, dan yang terakhir Nur Amelia. Ini adalah nama profil grup kami. Kita klik arah bawah untuk melanjutkan pembahasan. Kedua SKKD. SKKD itu standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Standar kompetensi, siswa dapat memahami pengertian model pembelajaran berbasis web. Kompetensi dasar, diharapkan siswa dapat memiliki pengetahuan tentang model pembelajaran berbasis web. Kedua, diharapkan siswa dapat mempraktekkan model pembelajaran berbasis web dalam kehidupan sehari-hari. Kita klik lagi arah panah bawah untuk melanjutkan sub pembahasan. Indikator 1. Mahasiswa dapat menyebutkan model pembelajaran berbasis web. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan model pembelajaran berbasis web. Kita lanjut, klik arah panah bawah. Adapun tujuan dari pembahasan kami mengenai model pembelajaran berbasis web, tujuannya dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang model pembelajaran berbasis web. Kita lanjut lagi ke sub materi, klik arah bawah panah. Ini adalah materi kami, di mana dalam model pembelajaran berbasis web ada beberapa macam materi kami. Pertama, mengenai pengertian web atau website. Kedua, konsep pembelajaran berbasis web. Ketiga, prinsip pembelajaran berbasis web. Keempat, faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Kelima, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Kita klik pertama mengenai pengertian web atau website. Klik pengertian web atau website. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yaitu yang tempatnya berada di dalam World Wide Web, www. Di dalam internet, web merupakan kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan melalui jaringan yang disebut internet. Ini adalah pengertian dari web atau website. Adapun contoh dari pengertian web atau website, kita klik lagi. Ada beberapa macam contoh. Pertama, Ultimate atau UMEN, gambar bola dunia. Kedua, gambar galeri. Ketiga, ada Mozilla, ada Opera Mini.
dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kita lihat banyak gambar-gambar atau contoh-contoh dari web atau website itu sendiri. Kita lanjut, kita klik arah panah bawah, klik. Ya, kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website. Kita masuk ke sub kedua pembahasan kami mengenai konsep pembelajaran berbasis web. Klik. Konsep pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan suatu pembelajaran yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web Based Training atau WBT, atau kadang juga disebut Web Based Education WBE, dapat definisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Konsep atau pembelajaran berbasis web ini cara belajar melalui web. Syarat utama yang harus dipenuhi yaitu adanya akses dengan sumber informasi melalui internet. Selanjutnya adanya informasi tentang di mana letak sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Ada beberapa sumber data yang dapat diakses dengan bebas dan gratis tanpa proses administrasi pengaksian yang rumit. Ada beberapa sumber informasi yang hanya diakses oleh pihak yang memang telah diberi otoritas pemilik sumber informasi. Ya, ini adalah konsep pembelajaran berbasis web. Kita lanjut, klik panah bawah untuk melanjutkan ke sub materi. Kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website. 2. Konsep pembelajaran berbasis web. Dan kita klik yang ketiga mengenai prinsip pembelajaran berbasis web. Klik prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web dibangun melalui beberapa prinsip yang berperan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran ini pada tahap implementasi. Hal ini membuat pembelajaran berbasis web ini efektif pada dasarnya bergantung pada pandangan dari pemegang kepentingan. Oleh karena itu, sulit menentukan prinsip utama yang setidaknya harus ada dalam pembelajaran berbasis web. Di antaranya, 1. Interaksi, berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasitas berbicara baik antara peserta maupun antara peserta dengan instruktur. Interaksi membedakan antara pembelajaran berbasis web dengan pembelajaran berbasis komputer atau computer based intervention. Kedua, ketergantungan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Terdapat 2 elemen penting dalam prinsip ketergunaan. Ini yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Intinya adalah bagaimana perkembangan pembelajaran berbasis web ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun navigasi konten, materi dan aktivitas belajar lain. Dan yang terakhir atau yang ketiga, relevansi diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman belajar dan menghindari bias. Kita klik arah panah untuk kembali ke sub materi. Kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website, konsep pembelajaran berbasis web, ketiga prinsip pembelajaran berbasis web, dan kita masuki faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Klik faktor pendukung kelancaran berbasis web. Ada beberapa bagian. Pertama, menikmati penggunaan dengan internet. Kedua, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Ketiga, mengimplementasikan kurikulum.
Kita klik pertama mengenai menikmati penggunaan dengan internet. Kita klik. Ya. Menikmati penggunaan dengan internet. Pengajar harus menikmati penggunaan internet. Peserta didik sering menggunakan internet, maka pengajar harus mengikuti tren dalam desain dalam informasinya. Pengajar harus merasa nyaman melakukan browsing web untuk mendapatkan informasi yang tersimpan dalam jutaan situs secara potensi dan database. Pengajaran perlu akrab dengan bermacam-macam share atau machines. Ini adalah menikmati penggunaan dengan internet. Kita klik arah panah bawah untuk kembali ke pembahasan. Ya, ini adalah faktor penuh kelancaran pembelajaran berbasis web. Kita sudah bahas mengenai menikmati penggunaan dengan internet. Sekarang yang kedua, mengenai pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Klik. Pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan menekankan pentingnya perencanaan yang strategis. Apakah pengajar seorang diri atau kelompok yang bertanggung jawab untuk perencanaan ini? Pengajar perlu memerlukan pemetaan yang jelas dan visi efektif yang dijunjung. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Kita klik arah panah untuk kembali ke sub materi. Kita sudah membahas mengenai faktor penuh kelancaran pembelajaran berbasis web. Pertama, menikmati penggunaan dengan internet. Kedua, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan kurikulum. Klik. Mengimplementasikan kurikulum. Setelah kurikulum dan desain website dibuat perencanaannya, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan. Pengajar harus memahami bagaimana mengoperasikan pembelajaran online dan membuat alasan mengapa pengajar merancang dengan cara tertentu. Jika pengajar akan mengajar dengan pembelajaran online, pengajar perlu mempersiapkan dengan baik. Ini adalah mengimplementasikan kurikulum. Klik arah panah bawah untuk kembali ke sub materi. Kita sudah membahas mengenai faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web, yaitu pertama, menikmati penggunaan dengan internet. Kedua, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengimplementasikan kurikulum. Kita sudah membahas ketiga faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Kita klik arah panah atas untuk kembali ke sub materi. Ya, kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website. Kedua, konsep pembelajaran berbasis web. Ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Dan keempat, faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Dan kita masuk ke poin kelima, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Klik. Fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web seringkali memiliki manfaat yang banyak bagi peserta didiknya. Bila dirancang dengan baik dan tepat, maka pembelajaran berbasis web bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi pelajaran serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Contohnya uang jajan, biaya transportasi sekolah, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah fungsi manfaat pembelajaran berbasis web. Kita klik arah panah bawah untuk kembali ke sub pembahasan. Kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website. Kedua, konsep pembelajaran berbasis web. Ketiga, prinsip pembelajaran berbasis web. Keempat, faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Dan kelima, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Kita akan masuk pembahasan terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Klik. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Pertama, kelebihan pembelajaran berbasis web. 1. Memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun, untuk mempelajari apapun.
Kedua, pembelajar dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya dirinya sendiri, karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat individual. Ketiga, kemampuan untuk membuat tautan atau link sehingga pembelajar dan mengakses informasi dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Ketiga atau keempat, sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Dan yang kelima, dapat mendorong pembelajar untuk lebih aktif dan mandiri di dalam belajar. Keenam, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Ketujuh, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, isi dan materi pembelajar atau pelajaran dapat diupdate dengan mudah. Ini adalah kelebihan pembelajaran berbasis web. Kita lanjut. Kekurangan pembelajaran berbasis web. Pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajar. Kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran untuk dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. Ketiga, pembelajar dapat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak bisa mengakses informasi, dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan yang cukup. Dan yang keempat, dibutuhkan panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan, karena informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajaran terkadang merasa atau dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajar terkadang merasa tersosialisasi, terutama jika terdapat keterbatasan data fasilitas komunikasi. Ini adalah kekurangan pembelajaran berbasis web. Kita lanjut. Kita sudah membahas mengenai pengertian web atau website, konsep pembelajaran berbasis web, prinsip pembelajaran berbasis web, faktor pendukung pembelajaran berbasis web, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Ini adalah pembahasan kami mengenai model pembelajaran berbasis web. Kita klik arah panah bawah atau kita klik referensi, di mana referensi kami ini untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kelompok kami. Kami mendapatkan referensi dari berbagai macam. Pertama, kita lihat di atas, Uvisor, cara mudah membangun website interaktif menggunakan Content Management System Jomlet CM Jakarta PT Gramedia 2009. Kedua, Mukhtar dan Iskandar, desain pembelajaran berbasis TIK Jakarta referensi 2012. Rusman, model-model pembelajaran Jakarta Raja Wali Vers 2011. Munir, kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bandung Alfabeta 2010. Horton, pembelajaran web sebagai metode kelompok kegiatan pendidikan dan pelatihan Jakarta Universitas 2000. Juliet, Juri Management Carol ABC of Learning and Teaching Web Based Learning BMJ volume 326. Dan yang terakhir, http://www.net Anix landasan teori pembelajaran berbasis web http://nasruddin.com/pembelajaran berbasis web Web Based Learning 278 atau 27. Kita klik arah panah bawah untuk kembali ke sub pembahasan. Kita sudah melihat referensi dari pembahasan kami mengenai model pembelajaran berbasis web. Kita memasuki evaluasi, di mana evaluasi sini untuk mempermudah peserta didik memahami apa yang dimaksud sebenarnya pengertian dari web atau website itu sendiri. Kita lihat soal pembelajaran media. Yang termasuk gambar web atau website adalah A. Kupu-kupu, B. Burung, C. www, D. Peserta didik. Kita klik C.
www. Yes, Anda benar. 100. Di sini ada kata lanjutkan, menu, exit, kembali. Jika kita ingin melanjutkan ke pertanyaan kedua atau pertanyaan sebelumnya, kita klik lanjutan. Dan jika kita tidak ingin main atau ingin keluar, kita klik exit atau menu. Maka dari itu, jika teman-teman atau peserta didik ingin melanjutkan, maka klik lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Yang termasuk prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web adalah kecuali, yang bukan: A. Interaksi, B. Ketergunaan, C. Relevansi, D. Gedung. Kita klik D. Gedung. Aduh, Anda salah. 100 kurang 50. Kita mendapatkan 50 poin karena tadi jawaban pertama kita benar. Kita klik lanjutan. Apa saja faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web? Meliputi: A. Menikmati penggunaan dengan internet, B. Mengimplementasikan kurikulum, C. Perkawinan, D. Produktivitas. Kita klik C. Perkawinan. Aduh, Anda salah. 100 kurang 50. Poin sekarang kita bilik adalah 0 karena kita poin ketiga atau kedua kita mendapatkan nilai 50. Di sini sudah ada apakah Anda butuh bantuan saya? Lanjutkan, menu, exit, kembali. Kita klik butuh bantuan. Di sini kami mempunyai 3 bantuan. Pertama, mama, guru, audiens. Kita klik bantuan pertama mengenai mama. Ya, kita menunggu. Aduh, mama angkat cepat. Ya, kita tunggu jawaban dari mama. Ya, mama. Saya rasa nak, jawabannya adalah A. Anda, apakah mama yakin? Mama, saya yakin nak 90%. Ya, jawabannya adalah A. Kita klik tutup untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Kita ulangi pertanyaan lagi. Apa saja faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web? Meliputi: A. Menikmati penggunaan dengan internet, B. Mengimplementasikan kurikulum, C. Perkawinan, D. Produktivitas. Kita klik A. Menikmati penggunaan dengan internet. Yes, benar, 100. Terima kasih mama. Kita lanjutkan kembali. Klik lanjutan. Yang bukan termasuk faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web adalah A. Peserta didik, B. Administrator, C. Pengajar, D. Lingkungan. Kita klik A. Peserta didik. Aduh, salah lagi. Apakah Anda butuh bantuan saya? Lanjutkan, menu, exit, atau kembali. Kita klik butuh bantuan. Karena kita sudah menggunakan bantuan yang pertama yaitu mama, kita mempunyai 2 bantuan lagi mengenai guru dan audiens. Dan jika kita ingin menjawab pertanyaan soal media yang ketiga, kita klik guru untuk meminta bantuan apa jawaban yang sebenarnya. Klik. Ya, kita lagi menunggu atau lagi loading. Cepat Bu Guru jawab pertanyaannya. Guru, saya rasa nak jawabannya adalah D. Anda apakah mama atau ibu guru yakin? Guru atau mama, saya yakin nak 90%. Dia sudah menjawabkan jawabannya adalah D. Kita klik D. Kita tutup dan menjawab pertanyaan D, itu lingkungan. Sebelum itu saya ulangi lagi. Yang bukan termasuk faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web adalah A. Peserta didik, B. Administrator, C. Pengajar, dan D. Lingkungan. Kita klik D. Lingkungan. Yes, benar, 100. Terima kasih mama atau ibu guru. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Yang termasuk kekurangan pembelajaran web atau website adalah A. Bernyanyi, B. Belajar terkadang merasa tersosialisasi, C. Belajar terkadang merasa tersosialisasi, dan D. 1, 2, 3 benar. Kita klik A. Bernyanyi. Aduh, salah lagi. Apakah Anda butuh bantuan saya? Lanjutkan, menu, exit atau keluar. Kita klik butuh bantuan.
Ya, karena kita sudah menggunakan bantuan mama, kita sudah menggunakan bantuan ibu guru dan audiens, kita klik kembali. Finish. Ya, selamat Anda sebagai pemenangnya. Hore, kita sudah mendapatkan berbagai macam pengetahuan mengenai evaluasi model pembelajaran berbasis web. Di sini sudah ada kata menu exit. Kita klik menu untuk keluar ke pembahasan. Tutup. Ya, terima kasih. Itulah tadi beberapa macam soal media pembelajaran mengenai model pembelajaran berbasis web. Di antaranya ini kita bisa lihat, di antaranya mungkin itu yang bisa kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.